Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Maulid Wujud Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pak Kiai, dalam satu episode saya ingat Pak Kiai pernah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad tidaklah datang membawa rahmat, tapi beliau, kehadiran beliau sendiri itu juga merupakan rahmat dari Allah. Bagaimana kemudian kita merimain lagi? Sederhana ini Pak Kiai. Mila ya, sederhana sebetulnya. Saya datang membawa orang kaya atau saya sendiri sebagai orang kaya. Mila bertemu dengan saya, kemudian Mila mendapatkan uang misalnya dari saya. Maka Mila akan mengatakan, Pak Faiz datang membawa rizki. Tapi sejatinya pertemuan Mila dengan saya lah itu adalah sebagai rezeki kan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejatinya bukan saja membawa rahmat dari Allah, tetapi di dalam diri Rasulullah itu memang semuanya penuh dengan rahmat. Mata beliau itu memandang dengan pandangan rahmat, lisan beliau itu juga lisan yang penuh rahmat, tangan beliau itu tangan yang penuh rahmat, sehingga semua interaksi beliau itu selalu mendatangkan rahmat kasih sayang. Satu contoh misalnya yang banyak sekali kita tidak tahu, bahwa Rasulullah itu memberi nama kepada benda-benda pribadinya. Memberi nama kesayangan. Itu sesuatu yang rasanya sulit untuk kita katakan bisa kita lakukan hari ini. Kasih sayang Rasulullah itu bahkan kepada binatang yang tidak ada hubungannya dengan Rasulullah. Kita ini pelihara kucing misalnya, yang kita sayangi kan kucing kita. Kucing di jalanan kadang-kadang kita biarkan. Kan begitu kan. Rasulullah itu bertemu dengan siapapun, itu kasih sayangnya terdengar. Bayangkan misalnya nih ya, yang pertama pohon. Jadi dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berkhutbah itu megang pohon. Gitu loh. Nah, tiba-tiba ada orang mengatakan, ya Rasulullah kami buatkan saja mimbar. Jangan pegang pohon begitulah. Maka Rasulullah kemudian berkhutbah di atas mimbar. Tiba-tiba Rasulullah kemudian turun kembali kepada pohon tadi. Kenapa? Karena pohon tadi itu menangis. Biasanya disentuh oleh Rasulullah, hari ini tidak disentuh oleh Rasulullah. Coba bayangkan, kalau saya kan, bahasa kasarnya pemirsa ya, emang gue pikirin urusan apa? Saya lebih enak kok sekarang di atas mimbar, secara estetika juga lebih bagus, tapi kasih sayang Rasulullah itu seperti itu. Ini baru kepada pohon, kepada binatang. Dulu ada unta itu di Al-Washam, dikasih tato. Jadi untuk menunjukkan dicap. Seperti sekarang kan, kulit itu ada capnya dan itu panas karena menggunakan api. Maka unta ini dicap kebetulan di mukanya. Maka ketika bertemu dengan Rasulullah, unta itu mengadu kepada Rasulullah. Ini pemirsa jangan tanya pakai bahasa apa Pak Faiz. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu Allah kasih mukjizat bisa memahami bahasa hewan. Tentu itu juga diberikan kepada Rasulullah. Kata Nabi, binatang ini sedang curhat sama saya. Kalaupun harus diberi tanda, tapi jangan di mana ini, di muka. Itu bayangkan, Rasulullah sampai sejauh itu. Bahkan bukan cuma sama yang hidup nih, sama yang mati. Mila, itu Rasulullah itu naik kuda melewati satu pekuburan. Tiba-tiba Rasulullah itu berhenti dan turun dari kuda. Kata sahabat, ada apa Rasulullah? Kata Nabi, ambil itu pelepah kurma, dipotong tengahnya jadi dua, ditanam di dua makam. Kata Rasulullah, saya berhenti ini karena saya mendengar dua mayat di dalam kubur ini sedang diazab. Diazab karena dalam pandangan mereka itu cuma melakukan kesalahan yang kecil, tapi yang kecil yang mereka kerjakan itu besar dosanya. Amma ahaduhuma, kata Nabi, yang satu ini dulu ketika hidup itu Yamsi bin Namimah, suka ngegosip, ngadu orang, ya, provokator, ya, influencer yang buzzer, yang bertugas mengadu domba antar masyarakat misalnya. Ini diazab sama Nabi. Yang satu, ini kalau istinja bersuci dari pipis ini nggak benar. Habis pipis tidak bersuci, maka nanti berpengaruh kepada sholatnya. Itu Nabi tahu bahwa dua orang ini orang yang ceroboh, orang yang banyak dosa dan sudah berurusan dengan Allah nih. Tugas Nabi kan selesai. Nabi kan berdakwah kepada yang hidup, bukan kemudian mengurus yang sudah selesai kepada Allah. Tapi Nabi bilang, saya tanam pohon kurma ini
Karena pohon kurma ini selalu berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan selama pohon ini subur tumbuh berkembang, diampuni dan diringankan azabnya di kuburan. Itu kan luar biasa usaha Rasulullah untuk mengajarkan kepada kita bahwa saya ini jangankan yang hidup, yang mati pun itu masih diurus sama Rasulullah. Bahkan nanti asy-syafa'ah itu pada yaumil qiyamah itu kan ada di tangan Rasulullah. Nabi itu masih mengurus sampai nanti kita tinggal berhadapan dengan surga dan neraka. Nah, ini Mila sesuatu yang kita katakan rahmat dari sosok Rasulullah. Agama ini berisi rahmat, dibawa oleh Rasul yang penuh dengan rahmat. Dan ini yang harus kita ingat selalu sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai pejabat, pedagang, maka hidup kita itu harus selalu dipenuhi dengan yang namanya rahmat. Jadi kasih sayang itu tadi ya Pak Kiai ya? Iya. Pak Kiai, dalam konteks kenabian kita tahu bahwa mukjizatnya terbesar yang diperoleh oleh Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Iya. Kalau mungkin kita membandingkan dengan nabi-nabi terdahulu, kok nabi-nabi terdahulu ini sedangkan Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Sebenarnya hikmah atau hakikatnya Allah memberikan Al-Quran kepada sosok istimewa ini seperti apa Pak Kiai? Ada banyak sekali hikmahnya. Tapi dulu guru saya itu waktu ngaji tafsir itu pernah memberi satu nasihat terkait dengan mukjizat Nabi yang sampai hari ini itu saya ingat dan memberi dampak luar biasa. Kata guru saya waktu saya ngaji, mukjizat semua nabi sebelum Nabi Muhammad itu membungkam dan mematikan akal. Membungkam dan mematikan. Iya. Contohnya Nabi Ibrahim itu mematikan akal fisika. Hukum alam mengatakan yang namanya api panas, membakar. Itu kita pelajari di mana-mana. Tapi di tangan Nabi Ibrahim api yang panas jadi dingin. Itu rumusnya di mana? Logikanya kemana? Nggak bisa. Tongkat di tangan Nabi Musa itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Padahal itu sebatas tongkat. Itu kan membungkam akal. Nabi Isa alaihissalam dalam kepercayaan umat Islam itu adalah tabib yang paling handal. Jangankan yang sakit, yang sudah meninggal saja itu bisa hidup. Penyakit yang paling parah itu sama Nabi Isa dulu itu tidak perlu lab, tidak perlu kontrol. Kata orang Betawi itu nggak ribet, ya sederhana, tinggal diusap sama Nabi Isa semuanya sembuh. Dan ini tentu akan bertentangan dengan logika fakultas kedokteran. Tapi mukjizat Rasulullah itu justru membangkitkan akal, gitu loh. Sehingga ini dalam keyakinan umat Islam, Islam ini sebagai agama akhir zaman. Dia akan berhadapan dengan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, kehidupan yang menghargai dan mendudukkan akal, ilmu pengetahuan dan para ulama ilmuwan itu pada kedudukan yang tinggi. Maka didorong nih sedari awal Mila, mukjizat yang pertama itu Iqra, baca, bukan sholat. Iqra. Nih, hebatnya lagi kalau belajar tarkib bahasa Arab, Iqra itu kata perintah. Ada yang diperintah dan ada objek yang dijadikan perintah. Kalau saya bilang Mila baca, maka Mila orang yang saya perintah, tentu ada yang saya perintahkan kepada Mila. Baca apa Pak Faiz? Maka saya katakan baca buku, baca majalah misalnya, baca koran. Tapi Iqra ini, itu nggak disebut apa yang harus saya baca. Maka kalau belajar balaghah, kata guru saya dulu, lihat yang kedua. Iqra bismi rabbika. Baca atas nama Tuhanmu. Kamu tidak penting yang kamu baca itu apa aja silahkan. Tapi yang dibaca itu atas nama Rob Tuhanmu. Maka yang datang dari bacaanmu itu harus selaras dengan apa yang diajarkan Tuhan. Coba lihat. Kita ini kalau bekerja, politisi misalnya, itu sering atas nama rakyat. Saya putuskan ini atas nama rakyat, demi rakyat dan karena rakyat. Logikanya apa? Semua yang diputuskan itu seharusnya bermanfaat untuk rakyat kan? Apapun pajak itu ketika diputuskan itu bermanfaat untuk rakyat. Kalau pajak itu berkeadilan misalnya, kemudian digunakan pada tempatnya, tidak dikorupsi misalnya, maka itu kita katakan ini atas nama rakyat untuk kepentingan rakyat. Bacaan tadi, Iqra bismi rabbika.
Mila mau membaca buku tentang kedokteran, kalau itu nanti bermanfaat, bisa mengobati orang yang sakit, bisa memitigasi virus yang muncul di masa yang akan datang. Mila belajar ekonomi, ya, untuk nanti mengangkat derajat perekonomian anak bangsa. Maka itu dikatakan bagian dari Iqra Bismi Rabbika. Di sini mukjizat yang selalu menumbuh kembangkan apa yang hari ini menjadi titik kunci kemajuan manusia, yaitu akal pikiran. Nanti digabungkan mukjizat yang kedua, itu akhlak. Akhlaknya Rasulullah. Nah, ini penting, jangan sampai ilmunya tinggi tapi minim akhlak. Jangan hanya berakhlak tapi tidak memiliki ilmu. Jadi sebenarnya kunci. Makanya kalau kemudian Al-Quran itu kitab akhir zaman, sangat relevan dari masa ke masa, ya karena tahu kebutuhan, memang kebutuhan kita sebagai umat akhir zaman tuh seperti itu ya Pak. Seperti itu. Guidance-nya memang di Quran dan tadi akhlaknya baginda Rasulullah. Makanya ayat Quran, kalau tadi saya katakan ada Iqra, ayat yang lain mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu kalau kita lihat Nabi Muhammad pada banyak interaksinya itu menggunakan kemanusiaannya, tidak menggunakan kenabiannya. Sehingga saya bisa mencontohkan, kalau Nabi Muhammad itu terlalu istimewa dalam kondisi tertentu, misalnya melawan musuhnya cukup dengan ditiup, sulit sekali rasanya kita sebagai orang biasa. Kemudian mau bangun masjid, tiba-tiba malaikat Jibril bawa material yang lengkap. Ya tentu nggak bisa dicontoh. Tapi itu dilakukan oleh Rasulullah, keseimbangan antara mukjizat Al-Quran dan akhlak yang ada dalam diri Nabi. Luar biasa. Pak Kiai, menarik sekali. Kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali selanjutnya yang satu ini. Tetaplah bersama kami.